Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sian Ali Ahmad dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengenai pelatihan dan pengembangan. Apabila calon pelamar diterima dalam proses seleksi, maka ini berarti pelamar baru karyawan. Untuk diangkat menjadi karyawan tetap, maka calon karyawan harus mengikuti masa percobaan melalui suatu pelatihan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, tergantung dari kebutuhannya. Pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Pelatihan juga ditunjukkan untuk membiasakan calon karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam pelatihan calon pegawai dilatih cara-cara melaksanakan pekerjaan secara memahami visi dan visi suatu bank. Diharapkan di dalam pelatihan para calon karyawan dapat menambah kemampuan dan keterampilannya. Dalam masa pelatihan, calon pegawai akan dimulai kemauan dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan termasuk disiplin dan tanggung jawabnya. Dari hasil penilaian pelatihan barulah diputuskan apakah dapat diangkat sebagai karyawan tetap ataupun tidak. Teknik dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Metode praktis on the job training. Metode ini merupakan latihan yang diberikan kepada calon karyawan sambil bekerja. Artinya calon karyawan sudah terlibat bekerja dengan bimbingan rekan-rekan atau karyawan lama yang sudah berpengalaman. On the job training dilakukan dengan cara memantau dan melaksanakan pekerjaan. Dalam on the job training, calon pegawai diberitahukan pengetahuan tentang pertama yaitu bagian-bagian organisasi yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, praktik kerja dengan berbagai macam keterampilan. Yang ketiga, melatih karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, magang, yaitu proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Yang terakhir, penugasan tugas sementara. Untuk teknik presentasi dalam mode simulasi. Teknik simulasi dapat dilakukan dengan model yang pertama, yang A, studi perkuliahan, yang kedua presentasi video, dan yang ketiga konferensi. Sedangkan metode simulasi dapat dilakukan dengan cara studi kasus, dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah, memilih alternatif penyelesaian dan pengambilan keputusan. Yang B, role playing. Yang C, business games. Yang D, vestibular training, yaitu latihan dilakukan bukan dengan alasan langsung tetapi dengan pelatihan khusus. Yang E, latihan di laboratorium untuk pekerjaan tertentu. Di samping itu, pelatihan karyawan bank juga harus melakukan pengembangan terhadap seluruh karyawannya. Pengembangan karyawan diutamakan untuk karyawan lama dalam rangka menyegarkan kembali dan untuk meningkatkan kemampuannya. Di samping itu, pengembangan karyawan yang terpenting dilakukan untuk meningkatkan karir dan penentuan kompensasi karyawan yang bersangkutan. Dalam prakteknya, program pengembangan pegawai dapat dilakukan melalui yang A, mengikuti pendidikan melalui paket-paket khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang memang berpengalaman di bidangnya. Misalnya paket pendidikan marketing, akunting, komputer, bahasa asing, atau paket lainnya. Dalam paket pelatihan ini biasanya dan sebaiknya diberikan sesudah jam kerja sehingga tidak mengganggu aktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Yang B, transfer antar bagian, merupakan pengembangan agar karyawan tidak merasa jenuh dengan pekerjaannya.
Kita tahu bahwa karyawan akan jenuh terhadap pekerjaan yang digeluti selama bertahun-tahun. Akibatnya akan mengurangi motivasi karyawan sehingga berimbas kepada produktivitas yang dilakukannya. Yang C, promosi suatu jabatan dengan cara memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Dengan demikian motivasi karyawan semakin meningkat. Karyawan merasa diperhatikan dan dihargai sesuai dengan kemampuan dan loyalitas yang diberikan kepada bank selama ini. Yang berikutnya mengenai perencanaan karir. Perencanaan karir harus dilakukan mulai dari jenjang karir yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Pengertian karir adalah jalan kehidupan pekerjaan seorang karyawan selama hidupnya bekerja. Artinya karir kerja seseorang dimulai pada saat karyawan masuk bekerja sampai keluar dari pekerjaan tersebut. Salah satu yang paling menentukan karir adalah kemampuan karyawan dalam bekerja dan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan sebelumnya. Agar karir seseorang dapat berjalan mulus, maka perlu direncanakan karirnya melalui perencanaan karir yang matang. Beberapa keuntungan dari perencanaan karir sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tingkat turnover karyawan. Yang kedua, meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah. Yang keempat, memberikan kepuasan kerja pada karyawan, kemudian agar karir yang sudah direncanakan dapat ditingkatkan, maka dilakukan pengembangan karir sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan prestasi kerja. Yang kedua, meningkatkan kesetiaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, memiliki mentor dan sponsor. Yang keempat, menggunakan permintaan berhenti. Kemudian mengenai penilaian prestasi kerja. Salah satu usaha untuk mengembangkan karir seseorang adalah melalui peningkatan prestasi kerja. Di samping itu, prestasi kerja akan pula memberikan keuntungan lainnya seperti dalam rangka untuk menentukan kompensasi yang diterima atau guna memperbaiki kualitas kerja karyawan. Prestasi kerja merupakan prestasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menilai prestasi kerja perlu dilakukan dengan cara yang lazim diberikan di dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa tujuan dalam penilaian prestasi kerja, antara lain sebagai berikut, yaitu memperbaiki kualitas pekerjaan. Melalui penilaian prestasi kerja, kualitas pekerja seseorang akan ketahuan di mana kekurangannya, sehingga memudahkan pemberian jenis pelatihan untuk menutupi kekurangan tersebut. Yang B, keputusan penempatan, artinya prestasi penempatan seseorang, apakah untuk kegiatan transfer atau promosi, juga akan terbantu dengan mendapatkan seseorang yang sesuai dengan prestasi kerja yang dimilikinya. Yang C, perencanaan pengembangan karir, maka akan diperoleh dua hasil, yaitu karyawan yang memiliki prestasi atau tidak berprestasi. Apabila berprestasi, maka akan memudahkan perusahaan dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Dan sebaliknya, jika tidak berprestasi, maka akan segera diperbaiki kualitas pekerjaannya. Yang D, kebutuhan latihan dan pengembangan. Oleh karena itu, penilaian prestasi kerja akan dapat diketahui kebutuhan seorang karyawan yang dinilai tidak berprestasi, maka akan memudahkan karyawan masuk ke dalam program pelatihan dan pengembangan yang sudah direncanakan. Yang E, penyesuaian kompensasi. Dengan adanya kompensasi menyebabkan karyawan akan semakin bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Di samping itu dapat meningkatkan gairah karyawan. Hal ini juga menurunkan kecemburuan sosial di antara karyawan. F, kesempatan kerja yang adil. Jelas bahwa pada akhirnya penilaian prestasi kerja akan memberikan keadilan bagi seluruh karyawan. Bagi yang berprestasi akan memperoleh berbagai keuntungan yang sudah disiapkan perusahaan, dan bagi yang tidak berprestasi juga demikian.
Agar penilaian prestasi kerja dapat dilakukan secara akurat, maka ada beberapa metode atau teknik penilaian prestasi kerja. Yaitu yang pertama, teknik penilaian terhadap masa lalu, prestasi kerja masa lalu. Yang pertama, rating scale, yaitu membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria tertentu atau faktor-faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan dengan skala tertentu mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi. Checklist, yaitu penilaian dimulai dengan sejumlah kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja atau karakteristik karyawan. Yang C, critical incident, yaitu penilaian perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang D, field review method, yaitu para personalia turun langsung ke lapangan membantu penilaian. Tes dan yang terakhir, tes dan observasi kerja, yaitu tes pengetahuan dan keterampilan karyawan baik tertulis maupun dengan peragaan. Kemudian metode penilaian terhadap masa depan, yaitu self appraisal, yaitu penilaian pribadi oleh karyawan yang bersangkutan terhadap prestasi kerjanya sendiri. Artinya karyawan itu sendiri yang akan menilai prestasi yang dicapainya. Psikologis, yaitu dengan tes psikolog yang diberikan langsung kepada semua karyawan atau melalui diskusi dengan atasan langsung. Yang C, manajemen by objective, yaitu karyawan yang dia bersama-sama menetapkan tujuan dan cara melaksanakan pekerjaan di masa yang akan datang. Yang D, assessment center melalui satu wawancara mendalam, kedua tes psikologis, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat simulasi. Kemudian mengenai pemberian kompensasi. Pengharapan utama seseorang untuk memilih bekerja dalam suatu bank adalah untuk memperoleh kompensasi yang layak. Calon pelamar biasanya sebelum melamar suatu pekerjaan, terutama untuk pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu, akan melihat kompensasi yang diberikan oleh bank terlebih dahulu. Kemudian faktor-faktor lainnya seperti lokasi dan lingkungan kerja. Kompensasi dapat diartikan sesuai yang diterima karyawan sebagai balas jasa. Balas jasa ini diterima akibat tenaga atau keahliannya dipakai oleh bank. Pemberian kompensasi harus menyeimbangkan kemampuan secara perusahaan melalui peningkatan laba dan karyawannya. Pada umumnya, kompensasi yang adil akan memberikan banyak keuntungan bagi bank. Adapun keuntungan bagi bank dengan memberikan kompensasi yang adil bagi seluruh karyawannya sebagai berikut, yaitu memberikan rasa keadilan. Yang kedua, memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, mempertahankan karyawan. Yang keempat, menghargai karyawan. Dan yang kelima, mengendalikan biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan pemerintah pemberian kompensasi yang berdasarkan standar yang ditentukan oleh pemerintah melalui standar minimal. Perusahaan dapat pemberian kompensasi yang adil dan wajar sesuai dengan tujuan perusahaan dapat tercapai, maka kompensasi harus dirancang dan dibuat berdasarkan berikut. Yang pertama, pendidikan atau pengalaman. Yang kedua, prestasi kerja. Yang ketiga, beban pekerjaan. Dan yang keempat, pertimbangan lainnya. Yang terakhir, mengenai integrasi dan pemeliharaan. Integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Bagaimana pihak manajemen merespon tentang berbagai keinginan para karyawan, termasuk hubungan antar sesama karyawan. Kemudian implementasi kesepakatan kerjasama untuk menjembatani kedua kepentingan dan keinginan kedua belah pihak antara karyawan di satu pihak dan manajemen di pihak yang lain. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisik dan mental karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja.
Kondisi fisik meliputi penyakit dan kecelakaan kerja seperti kehilangan nyawa, cacat anggota tubuh, atau penyakit lainnya. Sedangkan kondisi psikologis mental meliputi penyakit yang diakibatkan oleh stres dan kehidupan mental yang berkualitas rendah. Contohnya ketidakpuasan, sikap apatis, bimbang, dan lainnya. Terakhir, pemutusan tentang mengenai pemutusan hubungan kerja. Akhir dari suatu pekerjaan adalah pemutusan hubungan kerja antara bank dan karyawannya. Pemutusan hubungan ini biasa terjadi dengan berbagai alasan, yaitu seperti memasuki usia pensiun, permintaan pengunduran diri, diberhentikan karena lalai atau berbuat kecurangan. Yang keempat, diberhentikan karena mengalami cacat fisik atau mental. Dan yang kelima, adanya program rasionalisasi. Terima kasih, mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.